Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kosinus jumlah dan selisih sudut. Nah, perhatikan permasalahan berikut. Sebuah pesawat sedang dalam penerbangan saat cuaca buruk. Ia menuju suatu bandara yang terletak dalam jarak 80 km pada jurusan 3 angka sejauh 30 derajat. Jika pesawat terbang sesuai jalur, 50 km di depan pesawat terdapat gumpalan awan yang bisa membahayakan penerbangan, sehingga pilot harus membelokkan pesawat sejauh 45 derajat dari rencana semula. Berapa jarak pesawat dari gumpalan awan setelah mengubah arah dan terbang sejauh 50 km? Nah, kalau kita gambarkan dalam jurusan 3 angka, misalkan ini adalah arah utara, maka tadi pesawat terletak pada jurusan angka sejauh 30 derajat. Nah, 50 km di depan pesawat terdapat gumpalan awan, sehingga pesawat tadi harus dibelokkan sejauh 45 derajat. Nah, berapa jarak pesawat dari gumpalan awan setelah mengubah arah dan terbang sejauh 50 km? Nah, kalau kita perhatikan, permasalahan ini akan membentuk segitiga, di mana ada dua sisi. Sisinya adalah 50 km dan 50 km yang mengapit sebuah sudut. Sudutnya adalah 15 derajat. Karena tadi dari arah utara membentuk 30 derajat, kemudian dia belok sejauh 45 derajat, sehingga sisanya ini adalah 15 derajat. Nah, bagaimana mencari sisi ini? Dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC kali cos alfa, di mana alfanya adalah 15 derajat. Sehingga A kuadrat sama dengan 50 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 kali 50 kali 50 dikalikan cos 15 derajat. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah berapakah nilai cos 15 derajat? Cari. Bagaimana cara menentukan cos 15 derajat? Apakah cos 15 derajat itu sama dengan cos 45 derajat dikurangi 30 derajat yang kita cari dengan cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat? Nah, kita lihat. Kalau kita selesaikan cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sedangkan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Apakah benar cos 15 derajat itu setengah akar 2 dikurangi setengah akar 3? Nah, coba kita bandingkan dengan ini. Cos 30 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara yang tadi, maka cos 90 derajat dikurangi cos 60 derajat. Cos 90 derajat adalah 0, cos 60 adalah setengah, sehingga hasilnya negatif setengah. Padahal, seperti yang kita ketahui, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi bagaimana? Penyelesaian yang seperti tadi adalah salah. Jadi untuk menentukan cos 15 derajat itu bukan cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan penjelasan berikut.
di kelas 10 kita mengenal cos alfa itu sama dengan sin 90 dikurangi alfa. Jadi ketika kita mencari cos alfa ditambah beta itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa ditambah beta. Ini sama, ekuivalen. Itu bisa kita selesaikan sin 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Bisa kita tuliskan sin 90 derajat dikurangi alfa, ini dikurung, dikurangi beta. Nah, kita ingat kemarin bahwa sin alfa dikurangi beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi, sin 90 dikurangi alfa, itu kita nanti misalkan adalah, kalau di sini adalah alfa dikurangi beta. Jadi, kita substitusikan ke rumus yang kemarin. Sehingga menjadi sin 90 derajat dikurangi alfa cos beta dikurangi cos 90 derajat dikurangi alfa sin beta. Sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa, sedangkan cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Maka menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sehingga bisa kita simpulkan untuk mencari cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, bagaimana kalau kosinus selisih dua sudut? Dari kosinus jumlah dua sudut, yaitu tadi cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta, maka bisa kita cari cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa ditambah negatif beta, sama dengan cos alfa cos negatif beta dikurangi sin alfa sin negatif beta. Nah, ini ada cos negatif beta, ada sin negatif beta. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ini sudut negatif itu sama dengan sudut di kuadran 4. Sehingga nilai dari cos negatif beta itu akan sama dengan cos beta. Sedangkan sin negatif beta itu sama dengan negatif sin beta. Sehingga hasilnya cos alfa cos beta dikurangi negatif sin alfa sin beta. Ini ada dikurangi, ada negatif. Maka hasilnya cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sehingga cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu bisa kita cari dengan cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ingat bahwa mencari cos 15 derajat itu bukan cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Seperti yang kita bahas tadi, cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sehingga untuk mencari cos 45 derajat dikurangi 30 derajat itu bisa kita cari dengan cos 45 derajat cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikalikan sin 30 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Jadi nilai cos 15 derajat itu sama dengan
1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui cos X sama dengan negatif 3/5 dan cos Y sama dengan negatif 15/17. Jika X sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, tentukan nilai cos X ditambah Y. Cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta, seperti yang kita bahas tadi. Maka dari cos X sama dengan negatif 3/5, kita gambarkan segitiganya. Misalkan adalah sudut X-nya di sini, maka samping sudutnya adalah 3, miringnya 5. Depannya berapa? Depannya adalah 4. Diperoleh dari akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Karena dia terletak di kuadran 2, maka nilai sinnya adalah positif. Sehingga sin X sama dengan 4/5. Kemudian yang kedua, cos Y sama dengan negatif 15/17. Sama, kita buat segitiga siku-sikunya. Misalkan sudut Y-nya di sini, maka sampingnya adalah 15, miringnya adalah 17. Karena cos itu samping per miring. Depannya berapa? Depannya adalah 8. Diperoleh dari 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Nah, di soal disebutkan bahwa sudut Y itu di kuadran 3. Maka nilai sinnya bagaimana? Nilai sinnya negatif. Sehingga sin Y sama dengan negatif 8/17. Tadi kita peroleh cos X sama dengan negatif 3/5. Sin X sama dengan 4/5. Cos Y sama dengan negatif 15/17. Sedangkan sin Y-nya adalah negatif 8/17. Langsung kita substitusikan, dia mencari cos X plus Y. Cos X plus Y itu bisa kita cari dengan cos X dikali cos Y dikurangi sin X dikali sin Y. Kita substitusikan cos X-nya negatif 3/5, cos Y-nya negatif 15/17, sin X-nya 4/5, sin Y-nya negatif 8/17. Sehingga hasilnya adalah 45/85 ditambah 32/85, yang hasilnya adalah 77/85. Jadi nilai cos X plus Y-nya adalah 77/85. Nah, demikian penjelasan tentang kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Saya akhiri penjelasannya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.